Timah, logam berwarna putih keperakan, telah memainkan peran penting dalam peradaban manusia selama ribuan tahun. Dari peralatan dan senjata kuno hingga elektronik modern, fleksibilitas timah telah mengukuhkan posisinya sebagai sumber daya yang vital. Mungkin penggunaan timah yang paling ikonik adalah dalam kaleng timah, bahan pokok pengawetan makanan selama lebih dari 1 abad. Toksisitas timah yang rendah dan ketahanannya terhadap korosi membuatnya ideal untuk melapisi kaleng baja, melindungi makanan kita dan memperpanjang umur simpannya. Di bidang elektronik, timah memainkan peran penting sebagai solder, memastikan aliran listrik yang lancar di perangkat kita. Paduan timah menemukan aplikasi dalam industri aerospace, otomotif, dan konstruksi. Saat kita mempelajari lebih dalam dunia timah, Carol's tres mengungkit proses geologitis dan semoga gerigimus gerigit. Timah dilambangkan dengan simbol Sn dan nomor atom 50, termasuk dalam logam pasca transisi pada tabel periodik. Unsur yang menarik ini ada dalam 2 bentuk alotropik utama, timah putih dan timah abu-abu. Timah putih, logam keperakan yang familiar, stabil pada suhu kamar dan memiliki kelenturan yang luar biasa. Sifat ini memungkinkannya untuk dibentuk dan dibentuk dengan mudah, menjadikannya ideal untuk membuat lembaran tipis, yang dikenal sebagai kertas timah. Timah abu-abu, bentuk yang rapuh dan kurang berkilau, ada pada suhu yang lebih rendah. Transformasi dari timah putih menjadi timah abu-abu yang dikenal sebagai penyakit timah dapat terjadi pada suhu di bawah 13,2 derajat Celcius. Di alam, timah biasanya ditemukan dalam senyawa mineral. Yang paling signifikan adalah kasitrit, mineral keras dan padat yang warnanya bervariasi dari coklat hingga hitam. Pembentukan endapan timah adalah kisah menarik tentang panas, tekanan, dan pergerakan fluida jauh di dalam kerak bumi. Perjalanan dimulai dengan magma, batuan cair yang berasal dari mantel bumi, naik melalui kerak bumi. Saat magma naik, ia mulai mendingin dan memadat. Dengan mineral yang berbeda mengkristal pada suhu tertentu. Mineral pembawa timah seperti kasitrit cenderung tertinggal di dalam magma sisa, campuran panas dan cair yang diperkaya dengan komponen yang mudah menguap. Magma yang kaya akan volatil ini sering disebut sebagai fluida hidrotermal, memainkan peran penting dalam mengangkut dan memekatkan timah. Didorong oleh panas dan tekanan, fluida hidrotermal ini mengalir melalui celah dan rekahan, melepaskan timah dari magma dan mengangkutnya ke lokasi baru. Saat fluida ini mendingin dan berinteraksi dengan batuan di sekitarnya, mereka mengendapkan mineral kasitrit berdubaup. Proses hidrotermal adalah arsitek endapan timah, memahatnya menjadi berbagai bentuk di dalam kerak bumi. Proses ini melibatkan sirkulasi fluida panas yang kaya mineral melalui batuan, melarutkan, mengangkut, dan mengendapkan mineral di sepanjang jalan. Salah satu jenis endapan timah yang umum dikenal sebagai endapan urat, terbentuk ketika fluida hidrotermal mengalir melalui rekahan atau patahan di batuan induk. Endapan ini sering tampak sebagai tubuh tabular atau seperti lembaran, memotong lapisan batuan yang sudah ada sebelumnya. Jenis penting lainnya adalah endapan terdiseminasi, di mana fluida hidrotermal meresap melalui batuan berpori, menyimpan butiran kecil kasitrit di seluruh matriks batuan. Endapan terdiseminasi, meskipun umumnya kadarnya lebih rendah daripada endapan urat, dapat menjadi sangat luas, meliputi area yang luas. Ekstraksi timah dari endapan terdiseminasi seringkali membutuhkan operasi penambanggokin skala besar. Kasitrit, biji timah yang paling penting, memegang kunci untuk membuka logam berharga ini dari pelukan bumi. Mineral tahan lama ini, secara kimiawi dikenal sebagai timah dioksida, biasanya terbentuk di lingkungan hidrotermal bersuhu tinggi yang terkait dengan magma granit. Sifatnya yang khas membuatnya relatif tahan terhadap pelapukan dan erosi, memungkinkannya untuk terkonsentrasi di endapan placer. Kekerasan kasitrit, peringkat 6 hingga 7 pada skala Mohs, menjadikannya mineral tahan lama yang mampu menahan kerasnya pengangkutan dan pengendapan oleh air. Sifat ini berkontribusi pada pembentukan endapan placer yang layak secara ekonomi, di mana butiran kasitrit dipekatkan oleh aksi pemilahan sungai dan aliran air. Endapan placer sering ditemukan di dasar sungai dan dataran aluvial, secara historis merupakan sumber timah yang signifikan. Endapan timah tersebar di seluruh dunia
mencerminkan proses geologi dinamis yang telah membentuk planet kita selama jutaan tahun. Asia Tenggara, khususnya Thailand, Indonesia, dan Malaysia berdiri sebagai raja produksi timah yang tak terbantahkan, menyumbang sebagian besar pasokan global. Negara-negara kaya timah ini berutang kelimpahan mereka pada pertemuan unik faktor-faktor geologis. Zona tumbukan tektonik antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia telah memainkan peran penting dalam menghasilkan endapan timah di Asia Tenggara. Tumbukan ini telah menyebabkan terbentuknya busur vulkanik dan intrusi granit terkait, sumber utama magma pembawa timah. Amerika Selatan, pemain terkemuka lainnya di arena timah global, menawarkan endapan yang signifikan di Bolivia, Peru, dan Brasil. Pegunungan Andes menampung banyak urat pembawa timah dan endapan terdiseminasi, tanah kental dengan unik untuk ekstraksi. Indonesia, negara kepulauan yang luas yang membentang di garis khatulistiwa, berdiri sebagai bukti kekuatan lempeng tektonik dalam membentuk kekayaan mineral bumi. Cadangan timahnya yang melimpah, terutama terkonsentrasi di Pulau Bangka dan Belitung, telah membuatnya mendapatkan tempat yang menonjol di antara produsen timah terkemuka di dunia. Kisah geologi timah Indonesia adalah kisah menawan tentang aktivitas vulkanik, alterasi hidrotermal, dan kekuatan erosi yang tak henti-hentinya. Kepulauan Indonesia berutang keberadaannya pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Interaksi kompleks dari gaya-gaya tektonik ini telah memunculkan rantai gunung berapi yang dikenal sebagai busur Sunda yang membentang di sepanjang tepi barat Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Sunda Kecil. Saat batuan cair atau magma naik dari mantel bumi di bawah busur Sunda, ia berinteraksi dengan batuan di sekitarnya, memicu serangkaian proses geologi yang pada akhirnya akan memusatkan timah menjadi endapan yang layak secara ekonomi. Fluida hidrotermal yang dipanaskan oleh magma yang mendingin bersirkulasi melalui celah dan rekahan, melepaskan timah dan logam lainnya dari batuan di sekitarnya. Ekstraksi timah melibatkan berbagai metode penambangan, disesuaikan dengan karakteristik geologi. Dua metode utama, penambangan aluvial dan batuan keras, mendominasi industri. Penambangan aluvial menargetkan endapan timah yang dipisahkan oleh air. Metode ini melibatkan penggalian sedimen dari dasar sungai menggunakan kapal keruk. Penambangan aluvial dapat berdampak signifikan terhadap lingkungan. Penambangan batuan keras menargetkan endapan dalam formasi batuan padat. Seiring ketergantungan kita pada timah dan mineral penting lainnya terus tumbuh, begitu pula urgensi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang terkait dengan ekstraksinya. Mengejar produksi timah berkelanjutan, menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial adalah yang terpenting. Salah satu jalan yang menjanjikan menuju penambangan timah berkelanjutan terletak pada penerapan praktik terbaik di seluruh siklus hidup penambangan. Ini termasuk menerapkan penilaian dampak lingkungan yang kuat, meminimalkan gangguan lahan, mengurangi konsumsi air dan energi, dan memastikan pengelolaan limbah yang tepat. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, perusahaan pertambangan dapat secara signifikan mengurangi jejak lingkungan mereka dan berkontribusi pada kesehatan jangka panjang ekosistem tempat mereka beroperasi. Mempromosikan transparansi dan keterlacakan dalam rantai pasokan timah sangat penting untuk memastikan sumber logam berharga ini yang bertanggung jawab. Timah, logam dengan sejarah yang kaya dan masa depan yang menjanjikan, niscaya akan terus memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi dan pembangunan berkelanjutan kita. Dari asal-usulnya yang kuno hingga aplikasi modernnya, perjalanan timah adalah bukti kecerdikan umat manusia dalam memanfaatkan sumber daya bumi. Seiring dengan kemajuan kita, sangat penting bagi kita untuk memprioritaskan produksi timah yang bertanggung jawab, memastikan bahwa sumber daya yang berharga ini tetap tersedia untuk generasi mendatang. Masa depan timah terletak pada kemampuan kita untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan teknologi penambangan yang inovatif, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan mendorong transparansi di seluruh rantai pasokan, kita dapat memastikan bahwa timah terus berkontribusi pada masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita berupaya untuk menjadi penjaga yang baik dari logam yang luar biasa ini,
memastikan bahwa warisannya adalah inovasi, keberlanjutan, dan kemakmuran bersama.